Oke, selamat pagi, semangat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi bersama channelnya Uzi. Bersama saya Fauzi Ghazali atau biasa yang dipanggil Uzi dalam tutorial KSP 3 in 1 ya, Koperasi 3 in 1, aplikasi yang saya distribusikan khusus untuk para pelanggan ataupun calon pelanggan saya yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, sebelumnya silakan subscribe dulu ya. Subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara input neraca awal di aplikasi ini ya. Sebelum memulai ini, persiapkan dulu ya neracanya seperti apa. Dipersiapkan terlebih dahulu. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat chart account ya, chart of account. Baru sekarang kita input neraca awalnya ya. Menu inputan neraca awal ada di menu accounting di bagian ketiga ya. Ada neraca awal, neraca ini ya, bagian ketiga neraca, terus ada neraca awal. Nah, ini adalah fungsinya untuk menginput neraca awal. Tinggal dipencet saja di situ. Nah, kita mau menginput neraca awal. Ini periode di sini adalah periode terakhir yang akan dimasukkan ya neracanya. Artinya apa? Kalau kita menginput ini periode Agustus 2022, maka transaksi yang bisa dilakukan adalah mulai 1 September. Ya, mulai 1 September. Kalau Anda Bapak Ibu menginputnya per Desember 2021, maka nanti itu ya neraca transaksinya yang bisa diinput adalah transaksi mulai 1 Januari 2022 dan seterusnya. Jadi neraca awal di sini adalah neraca sebelum adanya transaksi. Ya, ingat ya, neraca sebelum adanya transaksi. Jika memang koperasi Bapak Ibu itu masih baru berdiri dan belum ada sama sekali transaksinya, maka semuanya adalah nol saldonya ya. Tapi jika sebelumnya koperasi Bapak Ibu sudah berdiri dan sudah menghasilkan laporan keuangan, maka inilah untuk menginput laporan keuangan yang terakhir ya. Menginput laporan keuangan yang terakhir sebelum pindah ke aplikasi ini ya, itu catatannya ya. Jadi ini adalah posisi cut off, titik batas antara sebelum menggunakan aplikasi dan setelah menggunakan aplikasi. Jadi dasarnya ini. Hal-hal yang harus dipersiapkan selain neraca adalah daftar piutang, daftar simpanan, daftar barang dan saldonya, daftar anggota, dan detail-detailnya itu ya. Nah, untuk tahap yang sekarang kita harus menginput data neraca awal. Nah, di sini saya sudah punya contoh neracanya. Neraca awal untuk koperasi yang akan kita input adalah seperti ini ya. Seperti ini per posisi per 31 Desember 2021. Nah, ini akan kita masukkan sesuai dengan posisi yang ada di isian neraca awal ini. Jadi chart of account-nya sudah sesuai tadi ya. Kemarin di tutorial yang ke-6 kita sudah bisa membuat chart of account, maka di
tutorial yang ketujuh ini kita akan menginput ya sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini kas umum ya, saldo terakhir per 31 Desember contohnya adalah 50 juta. Maka di sini kita input 50 juta. Anda bisa copy terus paste, enter ya. Seperti itu. Kas kecil ya, kas kecil di sini 10 juta. Kita copy terus kita pastekan di sini, enter. Jangan lupa setelah menginput di enter ya. Kalau belum di enter artinya belum terinput dan database belum tersimpan ya. Bank BNI kita copy, paste, enter. Nah, ini saya copy dari sel langsung karena di selnya ada titik 500.000 ya. Di sini titik ini dibaca sebagai koma. Maka sebaiknya kopinya di tombol isian sini ya. Pas. Adakah cara impornya? Untuk neraca awal saya jawab langsung ya, tidak ada cara impornya, harus diinput manual seperti ini ya. Harus diinput manual seperti ini sehingga untuk meminimalkan kesalahan input ya. Tujuannya itu tidak ada data impor ya, cara impornya tidak ada. Dan lagi ini kan mappingnya menyesuaikan dengan rekening yang sudah kita bikin kan ya, jadi tidak bisa dilakukan proses impor. Nah, di sini setelah kita memasukkan saldo-saldonya, satu hal yang penting dan ini penting banget adalah ketika kita menginput piutang ya, saldo piutang. Di sini piutang ada di nomor 130 min 01 ya, dengan angka 2.075 juta. Kenapa penting? Angka ini harus sama dengan daftar piutang yang kita miliki ya. Jadi poin ini harus sama. Jika tidak sama dengan daftar yang kita miliki, maka sejak saat itu pun, sejak kita menginput ini, data aplikasi ini akan selalu tidak sama ya, karena berangkatnya sudah tidak sama, maka hasilnya pun akan tidak sama, tidak akan sinkron. Jadi fungsi kontrolnya juga nggak akan berfungsi karena memang sudah awalnya tidak sama. Jadi ya begitu ya, nggak sama. Makanya ini penting, saldo piutang ini secara detail harus sama. Jika tidak sama, jangan lanjutkan, samakan dulu ya. Nah, hal-hal yang penting lainnya, akun-akun detail lainnya yang harus sama, piutang, terus persediaan barang ya. Kalau ini kan untuk yang ini ya, untuk unit retail punya persediaan kan, karena ini unit simpan pinjam tidak ada persediaan, di sini nol. Nah, nanti di unit retail detail persediaannya juga harus sama ya. Apa yang tercantum di sini dengan nilai katakanlah 1 miliar, nanti secara detail nilai persediaannya sebanyak 1 miliar ya. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi dengan isian yang lain sesuai data neraca yang sudah disediakan ya. Nah, ini contoh saya tidak melakukan enter, dia akan langsung hilang ya. Makanya harus jangan lupa di enter setelah menginput ya. Inventaris kendaraan
untuk input akumulasi penyusutan, kita inputnya sesuai data ini ya. Karena di sini datanya minus ya, maka kita masukkan juga secara minus ya. Karena ini kan sifatnya adalah akun, sifatnya adalah akun aset tapi posisinya minus ya. Untuk akumulasi penyusutan ataupun untuk cadangan kerugian piutang ya. Nah, akun yang ketiga yang harus sama juga nanti jika memiliki hutang usaha ya. Untuk retail, unit usaha retail, nanti saldo yang tercantum di dalam neraca untuk akun hutang usaha detailnya harus sama ya. Detailnya secara terperinci, si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya harus sama ya. Kalau di unit simpan pinjam, maka hutang usahanya itu adalah simpanan anggota ya. Simpanan anggota, simpanan sukarela di sini ya. Nah, simpanan sukarela ini detailnya nanti harus sama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara impor data detail simpanan anggota, data detail pinjaman anggota dan seterusnya ya. Yang memerlukan detail-detail itu nanti akan ada fasilitas impornya. Tapi untuk neraca awal tidak ada ya. Simpanan pokok ya, ini juga nanti ada proses detail impor detailnya. Nah, ketika sudah sampai di bagian akhir dari akun ini ya, akun neraca saldo awal, maka kita lihat di sini di total aktiva dan total pasifanya. Jika sudah sama, berarti data ini sudah bisa disimpan dan bisa dinyatakan sebagai sah untuk dijadikan patokan awal neraca awal sebelum kita memulai transaksi lebih lanjut. Ingat ya, bulan di sini bulan Desember 2021 ini ya. Itu artinya ini adalah neraca awal sebelum kita memulai transaksi. Jadi transaksinya bisa diisi nanti setelah tanggal ini, yaitu 1 Januari dan seterusnya. Ini adalah acuan awal untuk menyusun laporan keuangan. Jika memang baru mulai, maka saldonya semuanya adalah 0. Jika sebelumnya sudah menggunakan alat bantu atau sudah menghasilkan laporan keuangan, maka tinggal dipindahkan saja saldo-saldonya sesuai dengan chart of account yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, kalau sudah tinggal disimpan. Oke, neraca awal telah disimpan. Sampai di sini tutorial penginputan neraca awal. Terima kasih sudah menyimak video tutorial ini, dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan aplikasi ini, silakan Bapak Ibu lihat di keterangan informasi video ini. Di situ ada link untuk download trial atau percobaan dari aplikasi ini. Jika Anda berminat, bisa menghubungi saya melalui email atau melalui WhatsApp yang saya bagikan di
aplikasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada tutorial yang akan datang. Oke, itulah tadi tutorial yang sudah saya sajikan, dan semoga kalian semuanya suka dengan tutorial ini. Dan untuk mendukung saya melanjutkan tutorial ini, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi ya.